Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marta Ratnasari dengan nomor induk mahasiswa 180 321 1000017. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah artikel yang berjudul Business Risk Management in the Context of Small and Medium Sized Enterprise. Artikel ini diterbitkan pada jurnal Economic Research Ekonomska Istrazi Vanja dengan volume 34 nomor 1 halaman 1690 sampai 1708 pada tahun 2021 dengan penulis Jan Dvorsky, Jafarlos Belas, Beta Gafurova, dan Thomas Brebenek. Tujuan penelitian pada artikel ini yaitu meninjau dampak sikap pengusaha terhadap risiko bisnis yang akan ditetapkan pada persepsi masa depan sebuah UKM. Selanjutnya yaitu subjek dan metode penelitian. Jadi subjek penelitian artikel ini yaitu UKM yang dipilih secara acak dari database Kribis, yang dimana UKM dianggap sebagai sumber informasi yang paling dapat diandalkan mengenai bisnis di lingkungan bisnis Ceko. Sedangkan metode penelitian pada artikel ini menggunakan metode SEM, yang dimana merupakan alat yang dapat untuk membangun, mengidentifikasi dan mengukur hubungan antara variabel yang digunakan serta presentasi grafisnya menggunakan metode struktural. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Jadi pemilik UKM bertanggung jawab untuk membuat keputusan strategis, memainkan peran kunci dalam memastikan kemakmuran finansial dan keberlanjutan dari sebuah UKM tersebut. Keputusan ini dibuat dari adanya ketidakpastian dan risiko yang mungkin terjadi, dan risiko tersebut meliputi risiko pasar, risiko keuangan, risiko operasional, risiko hukum, dan risiko personal. Selain itu, penyebab yang sering terjadinya kegagalan pada suatu usaha yaitu yang pertama, kurangnya perencanaan manajemen perusahaan, yang kedua, kurangnya modal, yang ketiga, menawarkan terlalu banyak kredit kepada pelanggan, yang keempat, kegagalan menerapkan outsourcing, yang kelima yaitu persaingan pasar, dan yang keenam yaitu pemantauan perusahaan yang tidak memadai. Pada tabel tersebut diketahui bahwa nilai DF lebih tinggi dari 2, yang berarti menunjukkan ketidakcocokan model SEM yang diusulkan dengan data sampel sikap dari UKM. Selanjutnya, nilai RMSEA diketahui lebih tinggi dari interval penerimaan model SEM yang direkomendasikan yaitu sebesar 0,5. Smith pada tahun 1998 menyatakan bahwa jika nilai RMSEA-nya berada dalam kisaran 0,5 dan 0,8, maka model SEM diterima. Sedangkan nilai uji kesesuaian yaitu NFI dan NCI berada di bawah batas kesepakatan sempurna. Dengan begitu, dapat diidentifikasi bahwa persepsi bisnis masa depan yang positif dipengaruhi oleh semua jenis risiko bisnis yang teridentifikasi. Tingkat dampaknya tidak sama dengan yang juga terkait dengan banyaknya dampak ekonomi makro, serta sifat UKM yang teliti. Manajemen risiko yang efektif di UKM memutuskan untuk sebagian besar apakah mereka cocok untuk bertahan di pasar dan berkontribusi pada pengembangan. Tidak hanya perusahaan, tetapi juga pasar dan lingkungan sosialnya. Manajemen risiko yang tepat memerlukan tingkat persepsi risiko tertentu dalam lingkungan bisnis, identifikasi risiko perencanaan, dan penyelenggaraan tindakan pencegahan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.